تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Juga dari sifat mereka, dari sifat kaum munafikin itu, ini karena terkait dengan ayatnya, dari sifat kaum munafikin itu, ya, mereka selalu menampakkan dari perbuatan berbeda dengan apa? Berbeda dengan hakikatnya. Dia tampakkan sesuatu, di belakangnya beda. Di depannya sesuatu, di belakangnya beda. Ucapannya sesuatu, perbuatannya beda. Iya. Apa yang kelihatan berbeda, apa yang dengan di dalam hatinya. Itulah kaum munafikin. Itulah kaum munafikin. Baik. Karena itu, depan orang yang beriman, bisa dia berkata, saya beriman. Tapi di belakang dia berkata, sungguhnya kami apa? Hanya mengolok-olok kalian. Karena itu pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iya, tentang seorang yang masuk kepada penguasa, dan penguasa ini berbuat memberi hukum dengan hukum yang keliru. Ya. Lalu dia puji penguasa itu. Ya. Maka kata Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, kami menghitung hal itu sebagai kemunafikan. Tidak tahu kalian menghitungnya bagaimana? Kalian menghitungnya bagaimana? Jadi di depan penguasa dia tahu itu keliru, dia tahu itu salah. Ya, tapi di depannya dia puji, padahal dia tahu itu apa? Itu salah. Begitu keluar baru dia ngomong, ini tidak benar, ini begini. Itu kemunafikan. Kami hitung, kata Ibnu Umar. Tidak tahu kalian menghitungnya bagaimana? Iya. Tidak tahu kalian menghitungnya bagaimana? Karena itu masuk menjumpai orang yang berwenang itu ada pahala yang baik, pahala yang besar. Kalau dia berucap yang benar di depannya, berucap yang hak, menasihati di depannya, itu ada keutamaan-keutamaannya. Jelas ya? Tapi ada ancamannya juga. Bagi yang masuk ke penguasa, kemudian dia berucap yang batil, membenarkan kebatilan yang dilakukan, ini bisa diusir dari telaga. Jelas ya? Bisa diusir dari telaga, dan ini juga dari bentuk kemunafikan. Bentuk kemunafikan. Tapi ini semuanya tidak ada hubungannya dengan dalil bolehnya demonstrasi. Ya. Ada yang kadang bawakan hadits-hadits seperti ini. Ya. Aneh bin ajaib. Dari mana sisi pendalilannya? Dari mana sisi pendalilannya? Menasihati pemerintah itu adalah bagian dari ketulusan. Kalau dia melakukan kekeliruan, dinasihati, itu kan ketulusan. Kalau dia melakukan kekeliruan, kita tidak nasihati, malah kita puji, itu berkhianat namanya. Itulah kemunafikan. Itulah kemunafikan. Jalan di dalam syariat, kalau ingin menasihati, nasihati secara langsung. Nasihati secara apa? Secara langsung. Sebagian manusia seperti itu. Ya. Kalau di jalan, bisa dia teriak. Di belakang bisa dia ini. Tapi kalau sudah ketemu, lain dia ininya. Bisa berubah apa yang dia sampaikan. Itu bentuk dari kemunafikan. Dan tidak seperti itu. Seorang, dididik dengan keislaman. Keislaman itu adalah ketulusan. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah ketulusan. Ya. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ketulusan untuk siapa? Kata Nabi SAW, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Ketulusan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Itu namanya ketulusan. Jadi kalau ada kekeliruan, dia tegur, dia nasihati secara langsung. Bukan menasihatinya dari mimbar-mimbar atau dari jalan-jalan, tapi dinasihati secara langsung. Iya. Kalau diterima darinya itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, alhamdulillah. Dia sudah tunaikan apa? Kewajibannya. Kemudian dia mendoakannya supaya selalu diberi taufik, dibimbing kepada jalan yang lurus, dan diampuni kekeliruan dan kesalahannya, agar supaya dia menjadi orang yang membawa kebaikan di tengah manusia. Itu baru namanya ketulusan. Tidak ada kemunafikan di dalam hal yang seperti itu. Baik.